Talita, bisa kita bicara sebentar di kantor guru? Ibu perhatikan, kamu berbicara saat ibu sedang mengajar. Ibu ingin mendengarkan tentang pendapatmu. Talita, ibu paham mungkin saat pelajaran kamu merasa bosan, atau mungkin kamu ingin berbagi cerita dengan temanmu, sehingga kamu berbicara saat pelajaran. Apa yang membuatmu berbicara saat pelajaran berlangsung? Talita tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya hanya ingin berbagi cerita lucu dengan teman saya, Bu. Ibu mengerti, berbagi cerita lucu dengan teman itu sangat menarik sekali. Namun nak, jika itu kamu lakukan saat pelajaran berlangsung, maka akan mengganggu teman-teman yang lain. Selain itu, kamu juga akan ketinggalan saat pelajaran, bisa menghambat proses belajar mengajarmu. Kamu mengerti kan nak? Nah, berbicara saat pelajaran berlangsung itu mengganggu proses belajar. Menurutmu, cara seperti apa yang baik untuk berbagi cerita dengan temanmu tanpa mengganggu pelajaran? Mungkin saya bisa menunggu waktu istirahat ataupun ketika pulang sekolah. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali. Baik Talita, mulai sekarang mari kita coba cara itu. Talita bisa mencatat hal-hal penting apa yang ingin dibicarakan. Nanti Talita bicarakan dengan teman ketika pulang sekolah atau ketika istirahat. Bagaimana menurut Talita? Baik, Bu, saya akan mencoba. Sekarang ibu tanya, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi dan menentukan solusi bersama? Saya merasa lebih baik dan mengerti, Bu, kenapa tidak boleh mengganggu kelas. Terima kasih sudah mendengarkan saya, Bu. Baiklah, sekarang Talita boleh kembali ke sekolah, ke kelas dan melanjutkan pelajarannya. Bisa kita bicara sebentar di kantor dulu. Sivana, ibu melihat kamu sedang makan di kelas saat pelajaran berlangsung. Ibu ingin membicarakan hal ini. Ibu ingin membicarakan hal ini denganmu. Ibu paham, mungkin kamu merasa lapar atau ada alasan lain kenapa makan di kelas. Bisa Sivana ceritakan apa yang terjadi? Saya terlambat sarapan pagi ini, Bu. Jadi saya sangat lapar dan tidak bisa menunggu sampai waktu istirahat tiba. Ibu mengerti, kamu merasa sangat lapar sekali. Namun, makan di kelas itu dapat mengganggu teman-temanmu dan juga membuat kelasmu menjadi kotor. Mbak Sivana, makan di kelas saat pelajaran berlangsung itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bukan? Iya, Bu. Nah, selain tidak sesuai dengan keyakinan kelas, juga dapat mengganggu proses belajar. Lalu, apa yang bisa Mbak Sivana lakukan untuk memastikan tidak merasa lapar dan tetap mengikuti pelajaran dengan baik? Mungkin saya bisa membawa cemilan kecil dan memakannya sebelum pelajaran dimulai. Itu ide yang bagus sekali. Kamu juga bisa berbicara dengan ibu supaya ibu bisa mengerti ketika terjadi situasi seperti ini. Dan kita bisa mencari solusi bersama. Sekarang, bisakah kamu membersihkan area tempatmu makan tadi? Tentu, Bu, saya akan membersihkannya. Bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi dan menentukan solusi bersama?
Saya merasa tentu lebih baik, Bu. Sekarang saya tahu kenapa tidak boleh makan di kelas. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan saya. Baik, Nak. Sekarang Mbak Sivana bisa kembali ke kelas dan membersihkan tempatmu makan pagi. Ya. Dengan apa yang dilakukan Bu Ervi, saya memiliki pengalaman baru. Awalnya saya merasa takut karena berpikir akan dimarahi atau diberi hukuman. Namun, setelah diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang kesalahan saya merasa lebih dihargai dan didengar. Saya merasa nyaman